Selamat siang menjelang sore Bapak Ibu guru hebat. Pada hari ini kita berkumpul untuk menghadiri presentasi dari guru kita CGP Angkatan 11 tentang aksi nyata diseminasi budaya positif di SMP Negeri 5 Tanjung Balai. Sebelum kita memulai acara, mari kita mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada hari ini kita masih diberi kesehatan, kesempatan, tempat untuk melaksanakan kegiatan. Dan tak lupa juga selawat dan salam kita hadiahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW. Mudah-mudahan di yaumil akhir nanti kita mendapat syafaatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 5 Tanjung Balai, Bapak Muhammad Prana Aditya SPD MA, dan tak lupa juga guru hebat SMP Negeri 5 yang masih berperan aktif dalam mengembangkan kegiatan-kegiatan positif untuk kemajuan SMP Negeri 5 Tanjung Balai. Untuk mempersingkat waktu, marilah kita mendengarkan kata sambutan yang disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 5 Tanjung Balai. Kepada Bapak kami persilakan dengan segala hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama mari kita mengucapkan puji syukur, alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala Azza wa Jalla, karena hingga detik ini, hingga jam ini kita masih diberikan banyak kenikmatan, banyak rezeki, termasuk menghadiri program seminar ataupun presentasi budaya positif yang insya Allah akan bermanfaat bagi kita. Sholawat beri salam juga selalu kita ucapkan kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad SAW. Semoga dengan selalu bersolawat dan juga menjalankan sunnahnya, kita mengharapkan syafaatnya di yaumil akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, para guru, hari ini sudah bersedia hadir hingga detik ini, sudah alhamdulillah menyempatkan waktunya. Ini merupakan suatu kebanggaan bagi saya. Mudah-mudahan hari ini marilah kita sama-sama mendengarkan, mengambil hal positif, karena materinya adalah budaya positif. Kali ini saya sambut yang saya banggakan, para calon guru penggerak angkatan 11 dari SMP Negeri 5, yaitu Ibu Sutira Adha SPD dan juga Bapak Kiki Prinando Saragi SPD. Nah, kedua para calon guru penggerak ini akan mempresentasikan tentang budaya positif. Jadi mari sama-sama kita dengarkan. Kami harapkan mungkin kontribusinya dan juga kelancaran dalam kegiatan ini. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 5, Bapak Muhammad Prana Aditya. Sebelum kita memulai presentasinya, saya awali dengan pantun Bapak Ibu. Makan roti pakai selai, belum habis taruh di nampan. Presentasi ini akan dimulai, selamat mendengarkan. Pagi-pagi ke taman mini, ajak teman untuk rekreasi. Presentasi diawali pada hari ini. Mari kita mulai ke materi. Silakan kepada Bapak Ibu untuk mempresentasikannya. Kepada Bapak atau Ibu Sutira, kami persilakan. Warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita ucapkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kita diberikannya nikmat, kesehatan dan kesempatan sehingga kita berkumpul di ruangan lab IPA ini. Selawat beriring salam kepada baginda Muhammad SAW. Semoga kita mendapatkan syafaat beliau di yaumil kelak nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati
Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 5, dan saya hormati Bapak Ibu guru yang telah menyempatkan waktunya untuk mendengarkan aksi nyata diseminasi budaya positif. Bapak Ibu, di sini kami bersama Bapak Kiki Fernando akan menyampaikan tentang diseminasi budaya positif di SMP Negeri 5 Kota Tanjung Balai. Budaya positif merupakan nilai-nilai keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Nah, di sini Bapak Ibu, saya akan mencoba Bapak Ibu bisa berdiri sebentar. Berdiri sebentar. Di sini Ibu dan Bapak disuruh berpasangan bersama pasangannya. Satu di antara lawannya Bapak Ibu menggenggam kepala tangannya. Baru Bapak yang ini, kita contohkan ya, Bapak yang ini berusaha merayu Bapak ini supaya membuka genggamannya. Nah, bagaimana Bapak merayu untuk membuka genggamannya? Dan Bapak mempertahankan genggaman Bapak. Bagaimana cara Bapak mempertahankan genggaman Bapak? Ya, bisa kita mulai? Bisa? Saya contohkan ya bersama Ibu ini. Bapak Ibu maju ke depan, Bu. Ibu ini menggepal tangannya. Jadi saya merayunya Ibu supaya membukanya semanapun saya akan berusaha membukanya. Ibu ini tetap mempertahankan kepalanya. Bisa kita mulai Bapak Ibu? Bisa. Ya, kita coba ya Bapak Ibu. Ya, 1, 2, 3. Ayo Bapak. Ayo Ibu. Berusaha. Udah terbuka ya Bapak Ibu. Udah menyerah ya Bapak Ibu. Iya. Tepuk tangan dulu. Terima kasih Bapak Ibu. Tangan tadi, sesungguhnya siapa yang memegang kendali atau kontrol untuk membuka atau menutup kepalan tangan lawannya tadi? Saya mau tanya dulu, Ibu Umay. Apa menurut Ibu bagaimana mempertahankannya tadi? Ibu buka tangan Ibu atau Ibu pertahankan? Semestinya memang dipertahankan, tetapi karena lawannya jitu makanya saya buka tangannya. Oke, makasih Ibu. Dari kepalan tangan tadi kita ambil kesimpulan, tentu kita sendiri yang memegang kontrolnya atas kepalan tangan kita. Apakah kita membuka atau menutup kepalan tangan kita itu tergantung pada diri kita masing-masing, sesuai dengan kebutuhan dasar kita saat itu. Dan kembali kepada diri kita Bapak Ibu, begitulah kita dengan murid kita. Yang memegang kontrol itu tetap kita terhadap murid kita. Oke, dari kesimpulan itu maka turunlah perubahan paradigma belajar. Dalam membangun budaya positif, sekolah menyediakan lingkungan yang positif, aman, dan nyaman agar murid mampu berpikir, bertindak, dan mencipta dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab.
Kalau lingkungan kita lihat Bapak Ibu, sekarang sudah hijau, nyaman kan Bapak Ibu untuk sekarang kita yang mengembangkan bagaimana budaya positif ini di SMP 5 berkembang. Disiplin juga saat berperan adalah kontrol guru terhadap murid. Oke Bapak Ibu, seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif. Di sini Bapak Ibu kita lihat konsep inti budaya positif itu ada 6. 1. Disiplin positif. 2. Motivasi perilaku manusia. 3. Keyakinan sekolah atau kelas. 4. Kebutuhan dasar manusia. 5. Posisi kontrol restitusi. Dan ke-6 segitiga restitusi. Oke Bapak, di sini kita lihat slide-nya, disiplin positif. Saya mau menanya dulu sama Bapak Ibu, ayo. Menurut Ibu Cece, disiplin positif itu yang bagaimana, Bu? Menurut saya, disiplin positif yang sudah kita laksanakan di sekolah, salah satu contohnya kalau misalnya bertemu guru, ucapkan salam, kemudian masuk kelas pertama, kita berdoa dulu membuka pelajaran. Terima kasih Bu. Satu lagi ya, sebagai pembandingnya kepada Bapak, disiplin positif itu yang bagaimana Pak? Mungkin contoh dari saya itu datang tepat waktu datang tepat waktu ke sekolah itu contoh disiplin positif. Lalu mungkin menjaga kebersihan itu menurut saya mungkin salah satu contoh dari disiplin positif. Terima kasih Pak. Iya, semua yang dikatakan Ibu Cece dan Bapak itu adalah benar. Disiplin positif adalah disiplin merupakan suatu cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebaikan. Disiplin positif lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan suatu tindakan. Di sini Bapak Ibu, saya ajak Bapak Ibu melihat sebuah video tentang budaya disiplin. Sama-sama kita ya Bu, perhatikan dulu sebuah video budaya disiplin. Aduh, kalau nggak nih. Run. Di sini dia terlambat kan Bu? Jauh pula kelasnya lagi. Ya berubah dia kan Bu.
Jam berapa ini? Kenapa telat? Nih. Nah, sini. Kamu saya tunggu di sini ya. Anak-anak, perilaku seperti ini jangan ditiru ya. Upayakan disiplin. Oke Bapak Ibu, kita udah menonton sebuah video. Maka dari video tersebut kita mengambil kesimpulan budayakan disiplin. Disiplin positif, disiplin diri dapat membuat peserta didik memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan akibat dari paksaan, pujian, ataupun hukuman. Dari video tadi Bapak Ibu, kan terakhir siswanya itu Ibu Khairiyah ngapain siswanya? Berubahkah? Dari video yang setelah saya tonton tadi, dia terlambat siswanya, kemudian gurunya memberikan dia hukuman. Jadi dari video tadi saya mengambil kesimpulan bahwa hukuman itu tidak bisa kita jadikan alat untuk membuat siswa itu berubah menjadi lebih baik. Jadi menurut saya jika ada siswa yang terlambat, sebaiknya jangan dihukum dulu, tetapi dicari tahu dulu apa penyebab siswa itu terlambat. Terima kasih. Iya, bagus sekali jawaban dari Bu Khairiyah. Maka disinilah kita dituntut untuk disiplin positif. Jangan dia berdasarkan paksaan atau pujian ataupun hukuman, melainkan kesadaran diri si anak tersebut. Iya, di sini kan ada karakter profil pelajar Pancasila. Bapak Ibu, di profil pelajar Pancasila ini adalah terkandung nilai-nilai kebajikan yang harus kita tanamkan kepada siswa kita supaya kedepannya budaya positif lingkungan sekolah SMP 5 ini menjadi lebih baik lagi, seperti beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. 2. Berkebinekaan global. 3. Mandiri. 4. Bernalar kritis. 5. Bergotong royong. Dan 6. Kreatif. Di sini sudah tercover ke profil pelajar Pancasila yang bakalan kita aplikasikan kepada siswa kita. Oke Bapak Ibu, ini motivasi perilaku manusia. Ada 3 motivasi perilaku manusia. 1. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang tadilah, yang seperti video tadi, harus kita hindari. Sebelum menghukumnya, kita bertanya dulu, apa penyebab si anak terlambat? Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, untuk menjadikan orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Oke, di sini kita perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Hukuman itu bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Hukuman ini adalah menerima sesuatu yang bersifat satu arah dari pihak guru. Konsekuensi adalah bersifat terencana.
bersama yang sudah disetujui dan disepakati murid dan guru. Restitusi, proses menciptakan kondisi bagi murid yang memperbaiki kesalahan mereka. Ya, di sini Bapak Ibu ada 6 kasus. Dari 6 kasus ini kita disuruhnya untuk memilah mana hukuman dan mana konsekuensi. Sekarang saya kasih stick note kepada Bapak Ibu. Pertanyaan pertama ini adalah, Eno datang terlambat ke sekolah sekitar 20 menit. Lalu Pak Hasan langsung menyuruh berlari keliling lapangan basket sebanyak 10 kali. Di sini Bapak Ibu bisa menuliskan 1 hukuman atau konsekuensi. Yang nomor 2, Siti mencoret-coret di buku Tini. Ibu guru meminta Siti segera membersihkan coretan di buku Tini. Yang nomor 3, murid diminta untuk push up 10 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. 4, mengganti kertas tugas teman yang telah dicoret-coretnya. Pertanyaan yang kelima, berjemur di lapangan basket pukul 12 siang karena mengobrol dengan teman. Dan terakhir, murid diminta untuk bertelanjang kaki karena tidak memakai sepatu yang berwarna hitam. Ketika Bapak Ibu sudah selesai menuliskannya, Bapak Ibu bisa melengketkan ke dinding sebelah ini. Oke, dari yang Bapak Ibu tuliskan, nanti bisa kita lihat. Ya, inilah dari jawaban pernyataan tadi. Yang pertama itu adalah hukuman. Yang kedua konsekuensi. Yang ketiga hukuman. Yang keempat konsekuensi. Yang kelima hukuman. Dan yang keenam hukuman. Itulah Bapak Ibu jawabannya. Di sini iya, Bapak Ibu udah tahu membedakan hukuman sama konsekuensinya. Kita lanjut ya Bapak Ibu. Di sini hukuman oleh penghargaan. Poinnya ada 8, yaitu pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. 2, penghargaan tidak efektif. 3, penghargaan merusak hubungan. 4, penghargaan mengurangi ketepatan. 5, penghargaan menurunkan kualitas. 6, penghargaan mematikan kreativitas. 7, penghargaan menghukum. 8, motivasi dari dalam diri. Ini adalah dihukum oleh penghargaan. Saya mau nanti Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu masuk ke kelas, nanti menerapkan jangan
Ya, kita masuk materi tentang keyakinan sekolah atau kelas. Di sini kan Bapak Ibu ada yang wali kelas, ada juga tidak. Sekarang saya bertanya kepada Bapak Ibu, siapa yang di kelasnya sudah membuat keyakinan kelas bersama muridnya? Cuma 3 orang ya Bapak Ibu. Iya, bagus. Bapak Ibu yang belum membuat, nanti dari diseminasi budaya positif ini bisalah membuat Bapak Ibu. Mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Nah, di sini Bapak Ibu pertanyaannya, mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Apa rupanya perbedaan tentang keyakinan kelas sama peraturan kelas ini? Saya ingin bertanya dulu sama siapa yang bisa membantu saya untuk menjabarkan mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Bapak Ibu, siapa yang bisa menjabarkannya? Ibu Eva? Terima kasih kepada Ibu Setira. Kalau menurut saya, kalau keyakinan kelas itu dibuat, kita membuatnya bersama anak-anak murid. Jadi dari anak murid dulu kita minta apa yang menurut mereka untuk kita buat keyakinan kelas. Sedangkan kalau peraturan itu hanya untuk satu pihak saja yang menentukan pembuatan peraturan kelasnya tanpa melibatkan murid. Jadi di situ saya lihat perbedaan antara keyakinan kelas dengan peraturan kelas. Terima kasih Bu. Satu lagi ya, biar ada pembandingnya. Izin mungkin menyampaikan pendapat. Menurut saya, kenapa dinamakan keyakinan kelas? Karena ketika dalam pembuatan ataupun membuat keyakinan kelas ini berbeda dengan peraturan. Ketika kita membuat keyakinan kelas, kita mencoba menggali posisi keyakinan dari sifat-sifat manusiawi ataupun sifat-sifat keyakinan tentang hal baik apa yang mereka yakini pada umumnya. Jadi mengundang rasa untuk anak itu menyampaikan pendapat, karena kita yakin setiap anak itu mempunyai niat untuk baik, pemikiran untuk baik. Jadi itu yang kita coba gali, tidak kita serta-merta membuat dari awal. Jadi itu mungkin menurut saya kenapa dikatakan keyakinan, karena kita mengundang rasa keyakinan positif dari mereka itu aja. Terima kasih Pak. Ya, dari paparan pernyataan Bapak tadi betul, pernyataan Bu Eva juga betul. Mari kita lihat. Keyakinan kelas dibuat berdasarkan kesepakatan antara guru dan siswa, bersifat universal. Itu ya Bapak Ibu, keyakinan kelas itu kita yang membuat bersama siswa kita di kelas. 2, peraturan biasanya dibuat oleh guru, bersifat satu arah. Ya, kita membuat tanpa mengikutkan murid kita. Keyakinan sekolah atau kelas dibuat oleh peserta didik dan didampingi oleh guru sebagai fasilitator untuk menciptakan budaya positif di kelas. Guru berperan dalam terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Ya, dalam membuat keyakinan kelas, Bapak Ibu, bagi yang Bapak Ibu belum membuat, nanti bisa Bapak terapkan bersama siswa di kelas Bapak Ibu masing-masing. Urutannya itu, pertama kita berdiskusi, memunculkan peraturan-peraturan yang perlu ditaati warga kelas. Warga kelas ini siswa kita. Yang kedua, mengubah peraturan-peraturan menjadi kalimat yang lebih positif.
Yang ketiga, menyajikan peraturan-peraturan menjadi nilai kebajikan. Yang keempat, berdiskusi mengenai gambaran perilaku yang mencerminkan keyakinan kelas. 5. Berdiskusi mengenai peran seluruh warga kelas. 6. Meninjau ulang keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Kalau yang 6 ini, bagi Bapak Ibu yang sudah membuatnya, bisa kita evaluasi mana yang lebih efektif kita gunakan di kelas kita masing-masing. Bagi Bapak Ibu yang belum membuat, bisa diterapkan di kelas. Keyakinan sekolah itu terdapat 5 sifat, yaitu religius, disiplin, toleransi, peduli lingkungan. Oke, ini keyakinan di kelas saya. Ini atas kesepakatan saya dan siswa saya. Ini ya Bapak Ibu contohnya. Hadir tepat waktu, berdoa sebelum dan sesudah belajar, menjaga kebersihan kelas, belajar dengan sungguh-sungguh, bersifat jujur, saling menolong, menghormati dan menyayangi. Cukup 5 aja, tapi 5 ini kita lakukan. Hadir tepat waktu, jangan ada siswa kelas kita yang terlambat. Berdoa sebelum dan sesudah belajar. Di sini terdapat sifat religiusnya. Menjaga kebersihan kelas. Di sini juga disiplin untuk menjaga kebersihan kelas kita tetap bersih. Belajar dengan sungguh-sungguh. Di sini menuntut siswa kita untuk mengerjakan apa yang disuruh oleh guru mapelnya yang masuk. Bersifat jujur, saling menolong dan menyayangi. Di sini Bapak Ibu menimbulkan sikap jujur supaya jangan ada yang kehilangan di kelas kita. Saling menolong. Menolong itu misalnya kalau siswa kita tidak ada pena atau tertinggal di rumah, bolehlah siswa lain meminjamkannya. Dan saling menyayangi. Itulah yang bakal kita tanamkan kepada siswa kita di dalam kelas. Oke Bapak Ibu, materi 3 lagi akan disampaikan oleh teman saya, Bapak Kiki Fernando. Sebelum itu kita ice breaking dulu. Nampak saya muka Ibu pada tegang semua. Ayo kita ice breaking. Ice breaking ini untuk melenturkan otot-otot tangan kita, otot-otot bahu kita. Ayo Bapak Ibu berdiri dulu. Kami persilakan pertama itu kita nanti ya. Tangan ke atas, tangan ke samping, tangan di bahu, bergoyang-goyang. Bisa Bapak Ibu? Bisa. Ya. Pertama, gini dulu. Ini kan tangannya Bapak Ibu biar supaya lentur, karena kita kan capek Bapak Ibu. Oke, baru ya. 1, 2, 3. Tangan di atas, tangan ke samping, tangan di bahu, bergoyang-goyang. Ya, sekali lagi ya Bapak Ibu. Tangan di atas, tangan ke samping, tangan di bahu, bergoyang-goyang. Iya Bapak Ibu, terima kasih. Motivasi perilaku manusia. Dan terakhir keyakinan kelas. Mudah-mudahan kita aplikasikan di SMP Negeri 5 Tanjung Balai. Kepada moderator kami persilakan. Terima kasih kepada Ibu Sofira Julian SPD yang telah memberikan pemaparan panjang lebar tentang budaya positif, disiplin, dan hukuman apa itu yang membuat kita mungkin selama ini kita lakukan. Dengan pemaparan yang disampaikan oleh Ibu, mungkin kami ke depannya akan bisa memperbaiki kinerja kami. Terima kasih Ibu.
Kita lanjut untuk pemaparan berikutnya. Ini akan disampaikan oleh rekan Ibu Sutira, yaitu Bapak Kiki Fernando Saragi sebagai CGP Angkatan ke-11. Kepada Bapak Kiki kami persilakan dengan segala hormat. Baik, terima kasih Bu Moderator. Saya langsung aja lanjut ke materi budaya positif. Masih semangat kan Bapak Ibu? Sabar sebentar lagi. Ya, ini masuk materi kebutuhan dasar manusia yang tadi sebelumnya sudah disampaikan. Budaya positif dari Bu Sutira, yang ada tadi keyakinan kelas, disiplin positif, terus apa lagi? Motivasi perilaku manusia. Nah, ini dia, ada, perhatikan Bapak Ibu, kebutuhan dasar manusia. Setiap manusia itu ternyata ada kebutuhan khususnya dalam diri. Perhatikan ini Bapak Ibu, ada hal penting yang perlu dipenuhi tanpa kita sadari. Yang pertama itu ada bertahan hidup, kasih sayang, penguasaan, kebebasan, dan kesenangan. Tanpa Bapak Ibu sadari, dari kelima ini ada satu hal yang paling penting dari semuanya. Kira-kira apa itu Bapak Ibu? Bertahan hidup. Kasih sayang. Kesenangan. Kasih sayang. Ya, kasih sayang. Kenapa kasih sayang? Karena kalau bertahan hidup, penguasaan, kesenangan, dan kebebasan itu dia apa ya, sifat apa ya, seperti sifat sorry ya, agak kasarnya dia apa namanya, pola pikir yang lambat kita atau pola pikir cepat. Sementara pola pikir lambat kita itu kasih sayang. Kita semua ingin disayang, betul tidak? Betul ya kan? Nah, sebelum masuk ke materinya, coba kita lihat ada satu video. Nanti Bapak Ibu bisa perhatikan. Tentang motivasi. Nanti saya coba tanya sama Bapak Ibu, nilai apa yang bisa kita petik dari video ini?
terlalu sedikit kesempatan untuk membalasnya selama hari ini. Oke, saya minta dulu, atau siapa yang bisa menyimpulkan itu konteks apa yang dalam video itu? Coba Ibu, Pak. Ini videonya tentang apa? Terima kasih. Kalau iya, kayaknya dari video ini tersentuh kali kalau kita melihat sedikit mungkin pengorbanan, tapi begitu besar dampaknya untuk sesuatu hal yang mungkin apalagi itu adalah anak. Jadi saya melihat, makanya betul tadi saya memilih bahwa kebutuhan dasar manusia itu yang paling utama itu adalah kasih sayang. Karena kalau di dalam diri kita itu tidak ada kasih sayang, tidak ada istilahnya hampa hidup. Jadi bentuk video tadi itu adalah suatu bukti bahwa anak membutuhkan yang namanya perhatian, kasih sayang, baik dari guru ataupun orang tua. Dengan yang diberikan perhatian, kasih sayang dari keluarga dan guru, mungkin anak akan termotivasi untuk belajar lebih baik. Jadi itu adalah salah satu bentuk pengorbanan seorang ibu kepada anaknya untuk mewujudkan cita-citanya ke depan. Ya, itu yang saya bilang tadi ya Bapak Ibu ya. Dari kelima kebutuhan dasar manusia ini, kalau kita seandainya pilih bertahan hidup, kita seperti survival gitu ya, seperti maaf cakap, kita seperti hewan. Kita bertahan hidup gitu untuk mengapa untuk hal yang kita inginkan. Bisa-bisa kita menjatuhkan orang lain gitu ya. Atau penguasaan, kita pengen berkuasa tuh. Kalau seandainya kita penuhi ini, maka kita jadi orang yang otoriter. Terus kalau kesenangan, kita pengennya itu happy aja, fun gitu, tanpa mementingkan orang lain. Kalau contohnya kebebasan, freedom, kita pengennya bebas aja gitu. Nah, jadi dari yang kelima ini kasih sayang, tapi dia kasih sayang yang tulus. Nah, itulah yang akan kita terapkan nanti di dalam kelas. Dari 5 kebutuhan dasar itu, yang paling penting tadi apa Bapak Ibu? Kasih sayang. Oke, saya lanjut. Lanjut aja Bu. Nah, di materi selanjutnya ini berhubungan dengan posisi kontrol guru di kelas ataupun di sekolah. Yang dimana ada di dalamnya itu ada posisi penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau dan juga manajer. Nah, dari sini juga kita akan belajar mana yang paling penting atau yang paling terbaik dari semua ini. Apakah 1, 2, 3, 4 atau 5? Memang semua ada manfaatnya, cuman kita bisa meminimalisir hal-hal yang ke belakangnya atau ke depannya ya, dari efek selanjutnya. Lanjut Bu. Nah, satu lagi saya ada buat video, satu lagi video untuk pemantik kita bersama. Ini lagi kita perhatikan Bapak Ibu, video. Ini kejadian yang kita pernah mungkin alami sebagai guru ya. Ibu sudah pernah bilang kan sama kalian semua, kalau ibu sengaja mengambil jam pertama untuk mata pelajarannya ibu, untuk melatih kalian disiplin. Kalian tahu kan peraturannya ibu? Kalau ibu tidak akan mulai pelajaran kalau masih ada yang terlambat. Kalian ini apakah? Hah? Dari mau dengar kan? Coba perhatikan Bu, ini sering kita lakukan ini. Kayla mana? Kayla di mana? Kalau mau tahu ya apapun masalah dari anak itu, pokoknya kita marah aja. Kayla, sini kok. Apa lagi alasanmu Kayla? Hah? Ketiduran kau lagi? Nanti Kayla. Begini. Mental kau Kayla. Yang Kayla gara-gara tahu kita semua itu tidak belajar. Mental ini. Nah, biasanya begini jadi bahan bulian nih. Dia udah kena sama guru, kena lagi sama kawan-kawannya. Kayla di situ. Tapi ingat kok besok, kalau kau masih berangkat begini,
Bu dia Ini tengok. kayak lagi. Udah ada obat-obatnya. Kemarin sudah dimentari gara-gara terlambat masuk kelas. Ada yang tahu kemana Kayla? Kalau ini kok terlambat. Terlambat. Nggak bisa banyak alasannya. Begini kan? Jadi dia nggak ada nanya itu. Sepanjang pelajaran ini hari ini, kok berdiri terus di depan? Dede terlambat sih. Perhatikan, dibully lagi. Memang ini agak sedikit dramatis ya, kalau lempar banyak itu nggak mungkin. Cuman masih ada bulian selanjutnya di belakang dia mungkin saja itu. Kalau kita kenyataan kita. Ya. Nah, selanjutnya nih nggak datang juga dia. Si Kayla, ibunya kecarian. Walaupun gitu dia jahatnya gurunya ya, istilahnya otoriter gitu ya, tapi dia punya hati juga kalau gitu. Kalau masih bertanya mana sih Kayla yang ada? Karena takut tidak kasih surat orang tuanya. Nah, esok harinya dari waktu perhatikan dia lebih dulu datang. Masuk ke Bella. Dan lo masuk lagi. Bella ke depan tuh. Kenapa bu? Berdiri bu. Hari ini saya ada terlambat tuh karena aku tak mau. Ibu tidak masuk kok kembali. Sekarang jelaskan kok kepada kita semua di sini kenapa kok selalu terlambat dan malam kemarin kok nggak masuk. Kayla, jelaskan kok. Bicara kok. Kayla. Maafkan ya teman-teman. Karena gara-gara saya, kalian semua nggak belajar. Hari pertama, saya terlambat. Karena mamaku udah berdarah. Mama sakit katanya hari pertama. Terus keantar ke rumah sakit. Suruh terus sekolah. Jadi sebelum sekolah di hari pertama dia ngantar mamanya yang sakit, Hari kedua, makanya dia terlambat. saya terlambat ke sekolah. Karena harus ke rumah sakit. Suapin makan dari mamaku. Hari kedua dia menjemput mamanya, dia menyuapi mamanya sebelum dia berangkat sekolah. Terlambat lagi. Saya tidak masuk sekolah. Hari ketiga, kenapa nggak masuk? Ini dia. Jadi itu tadi videonya Bapak Ibu ya. Kalau seandainya dia tidak mendengar ya kepinginan dari mamanya bahwa mamanya ingin dia itu jadi insinyur, dia nggak akan mau sekolah. Tapi kalau memang dia dengar kata mamanya, walaupun begitu perilaku maaf ya gurunya itu
dia tetap mau sekolah sampai ibunya pun udah meninggal. Ya, jadi sebisa mungkin juga tadi Bapak Ibu kita hindari ya konflik atau juga dialog antara kita atau guru dengan siswa, apalagi di depan kelas. Ya, itu dihindari. Ya, jadi posisi kontrol apa kira-kira yang tadi di sana itu? Coba siapa yang tahu Bapak Ibu? Kan ada tadi posisi kontrol itu ada dia, penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, manajer, pemantau, terus manajer. Kira-kira posisi kontrol apa yang paling mencolok dari video tadi? Coba nunggu ibu ini. Kira-kira begini posisi kontrol apa yang paling mencolok di video tadi? Membuat rasa bersalah. Terus? Coba dari ibu gurunya tidak menanyakan alasan dia kenapa dia terlambat. Bukan kan cuma berapa kali dia terlambat, tidak ada pertanyaan dari gurunya apa alasan kamu terlambat gitu. Langsung dan anak-anak yang di depannya langsung membuli dia gitu. Jadi saya rasa itu membuat rasa bersalah karena terakhir si anak menceritakan kenapa dia datang terlambat ke sekolah. Utama sekali. Oke ya. Jadi itu dia dampaknya sangat besar ya Bapak Ibu ya. Posisi kontrol dari video tadi itu dia membuat merasa bersalah dan juga penghukum. Itu ditambah lagi dia dibully. Nah. Ya, jadi itu sebisa mungkin kita hindari. Nah, jadi posisi kontrol apa yang sangat-sangat terbaik untuk kita bisa terapkan di dalam kelas? Kita perhatikan Bapak Ibu. Posisi yang terbaik yaitu posisi manajer ya Bapak Ibu ya. Kenapa manajer? Karena posisi manajer itu dia sifatnya menanya tanpa dia langsung ya menjudge begitu ya. Kayak macam tadi itu dia no excuse, tanpa ada pertanyaan udah langsung di cut gitu ya. Jadi kita sebisa mungkin dalam kelas buat posisi manajer kita tanyakan itu sama anak itu, kenapa kira-kira gitu. Jadi jangan langsung kenapa kamu begini, kenapa kamu terlambat, langsung kenapa itu pikiran itu ya otak lambatnya, otak cepatnya yang tadi survival tadi pasti akan berkembang sehingga dia nanti pakai banyak alasan. Kalau kita pakai kenapa pasti itu jawabannya pasti ada. Jadi itu sebisa mungkin dihindari ya Bapak Ibu. Terus dari posisi manajer, oke lanjut. Nah, ini ada contoh kasus Bapak Ibu. Yang pernyataannya, saya kecewa sekali dengan kamu. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Ayolah lakukan demi ibu atau bapak. Apakah kamu mau mendapatkan stiker? Bagaimana kamu bisa menjelaskan masalah ini? Yang terakhir, kamu selalu yang paling terakhir. Oke, ini saya akan kasih stick note pada Bapak Ibu. Coba nanti Bapak Ibu tulis ya. Oke Bu, langsung saja Bu. Yang pertama, pernyataannya ada ya. Saya kecewa sekali dengan kamu. Itu dia posisi kontrolnya apa? Apakah hukum? Membuat merasa bersalah, teman. Pemantau atau manajer. Yang kedua, kamu tidak pernah benar melakukannya. Kamu dasar ya, tidak pernah betul membuatnya. Macam gitu kira-kira Bu. Bahasa sehari-hari.
Bukan. Nomor 3. Ayo nak, lakukan demi Bapak. Buka silakan tulis buka. Buka aja aktif kali. Kan masih pagi, Pak. Oh, iya. Selanjutnya, apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Ini seperti reward ya. Lima, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Terakhir, kamu selalu yang paling terakhir. Nah, itu yang terakhir. Oke, kalau sudah selesai Bapak Ibu, silakan tempel di depan ini Bapak Ibu, supaya bisa nanti kita lihat posisi kontrol guru yang telah Bapak buat. Oke, bukaan tadi paling aktif, dia bukan paling aktif. Kamu yang terakhir. Oke, kita perhatikan ya. Di sini jawabannya menghukum teman, menghukum, semangat. Oke, kita perhatikan posisi kontrolnya adalah nomor 1 pembuat orang merasa bersalah, penghukum, teman, pemantau, manajer, dan terakhir penghukum. Itu tadi ya Bapak Ibu. Ya. Selanjutnya, materi terakhir Bapak Ibu. Ya, sedikit lagi. Segitiga restitusi. Nah, segitiga ini bisa kita terapkan nanti saat kita menghadapi permasalahan atau kasus pada anak. Ya. Jadi di sini ada dia. Yang pertama stabilisasi identitas, validasi identitas. Yang terakhir itu menanyakan keyakinannya. Selanjutnya Bu. Oke, ini ada Bu ya, langsung ya. Video terakhir buat dulu. Selamat pagi Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi. Tolong sebisa mungkin dihindari ya Bapak Ibu ya. Selanjutnya ada posisi membuat merasa bersalah. Naren! Selamat pagi Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu
nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa yang di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya Bu. Ini sebenarnya udah mulai bagus sama ibu. Maaf. Cuman dia apa yang negatifnya dia terkesan seperti meminta belas kasihan gitu ya. Ya. Yang ketiga nih ya. Menyimpan emosi. Teman. Naren, Dan matinya si Aqua ya. Selamat pagi Bu. wah sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu. Habis ibu saya lupa membangunkan saya Bu. Kamu kalau menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin senang ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Adik kesannya kan Ya lucu. sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Kamu ini ada dasar sakit. Dalam posisi teman, guru berbicara. Posisi teman. Terus pemantau. Sedikit dikit lagi kalau ya. Dikit lagi. Naren! Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Nah ini udah mulai bagus ya Bu ya. Posisi pemantau mengandalkan penghitung. Mulai bagus. Cuman yang terbaiknya ini ya. Nah ini posisi manajer ini nanti akan kita terapkan dalam restitusi ya. Segitiga restitusi. Selamat pagi Bu. Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah Setelah dia apa yang memvalidasi, harus kamu terus tingkatkan? dia meyakinkan. Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada
ya. Kira-kira akan mulai start alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibu dan Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada, Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Jadi ini berhubungan dengan segitiga restitusi tadi Bapak Ibu. Jadi dia restitusi itu dia yang tepatnya itu dia di posisi manajer ya. Tadi dia yang terakhir video terakhir itu dia ada menstabilkan identitas, terus dia validasi tindakan yang salah. Validasi itu itu dia sadar nggak itu salah dia. Tapi dengan jangan pertanyaan yang memperbaiki dia ya. Terus yang ketiga menanyakan keyakinan di sekolah. Bisa itu di sekolah, bisa juga itu di kelas ya. Oke. Demikianlah ya dari ketiga materi yang telah saya sampaikan. Yaitu budaya positif dapat menumbuhkan sikap bergotong royong, rasa peduli, dan kolaborasi yang baik antar warga sekolah. Selain itu, budaya positif dapat membantu murid berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab. Budaya positif tersebut dapat menciptakan lingkungan belajar yang mendukung dan memotivasi siswa, serta dapat memberikan dampak yang mendalam pada karakter siswa tersebut. Untuk mewujudkan budaya positif, perlu ada kolaborasi semua warga sekolah secara simultan dan berkesinambungan. Salah satu cara untuk menerapkan disiplin tersebut adalah melalui konsep inti budaya positif, seperti yang materi tadi disampaikan. Yang pertama, disiplin positif, motivasi perilaku manusia, keyakinan sekolah atau kelas, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol, restitusi, dan pelaksanaan segitiga restitusi. Selain itu, kolaborasi antara sekolah dan orang tua murid juga penting agar budaya positif ini tidak hanya dilakukan di dalam kelas atau di lingkungan sekolah saja, melainkan juga harus dilakukan di rumah. Jadi demikianlah presentasi kami. Saya dengan Bu Tira, saya kembali. Kira-kira ada yang ingin bertanya? Dipersilahkan. Sudah pas? Pas. Oke, baiklah. Terima kasih untuk Bapak Ibu. Saya kembalikan kepada moderator. Ibu. Oke, terima kasih kepada Bapak Kiki Firman Syaradi yang telah panjang lebar memaparkan kepada kita tentang keyakinan kelas, 5 posisi kontrol guru, dan restitusi. Jadi banyak sekali pembelajaran yang kami dapat sebagai guru. Mungkin hal-hal yang dulunya pernah kami lakukan tergantikan dengan pemaparan yang telah Bapak sampaikan, bahwa kita sebagai guru itu harus punya 5 posisi kontrol. Yang terbaik itu adalah manajer. Itu pemahaman yang Bapak paparkan yang sangat bermanfaat bagi saya secara pribadi. Terima kasih. Saya akhiri dengan hari Jumat memungut kerang, tumis sedikit buat arisan. Mohon maaf jika ada yang kurang. Mungkin presentasinya kurang berkesan, tetapi sangat berkesan. Bunga mawar, bunga selasih, warnanya cerah, tiada duanya. Cukup sekian dan terima kasih. Semoga kita berjumpa kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.